Selamat pagi teman-teman. Senang banget bisa ketemu teman-teman melalui ibadah online pada hari ini. Saya harap semua teman-teman dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami bisa beribadah kembali Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
Hari ini kita udah masuk di minggu keempat di tahun 2021. Aku yakin sebagian dari kita pasti ada yang buat resolusi buat tahun ini. Pasti banyak dari kita yang harapannya adalah menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Hari ini tema kita adalah New Me. Hari ini Tuhan mau ajak kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Mungkin kita yang dulu sering berbohong, ngelawan orang tua, malas-malesan, dan mungkin masih banyak dosa lagi. Yuk hari ini kita bareng-bareng belajar untuk menjadi manusia yang baru. Seperti tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita angkat pujian, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita angkat pujian ini dari awal lagi. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Bersyukur sekali karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk bersama-sama membaca, merenungkan, dan bersama-sama mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, saya rindu mengajak teman-teman berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia dan limpah rahmat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan untuk bersama-sama melayani, bersama-sama beribadah, bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus berbicara pada kami pribadi lepas pribadi, menolong kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tahu kami tidak layak ya Tuhan, itu sebabnya kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menyucikan, melayakkan, dan memampukan kami memahami kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa dan permohonan kami angkat naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama membuka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya ingin ajak teman-teman baca ya. Efesus pasal 4. Ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan buat teman-teman semua, demikianlah firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Satu ayat lagi, satu bagian lagi yang saya ingin ajak teman-teman baca, Kolose pasal 3, Kolose pasal 3, ayat 9 dan ayat 10. Kolose pasal 3, ayat 9 dan ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, rasanya belum terlalu lama bagi kita meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Teman-teman, ketika kita memasuki tahun yang baru, meninggalkan tahun yang lama, memasuki tahun yang baru, biasanya kita akan mengevaluasi kembali kehidupan kita. Bagaimana kita melewati hari-hari kita di tahun sebelumnya. Lalu setelah itu teman-teman, kita mulai memikirkan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Kita mulai memikirkan resolusi baru. Kita mulai memikirkan tindakan-tindakan atau tujuan-tujuan baru yang ingin kita capai. Teman-teman, kita memasuki tahun yang baru dengan kerinduan agar kita bisa menikmati satu kualitas hidup yang baru. Kita memasuki tahun yang baru dengan kerinduan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita juga ikut menjadi baru. Lalu kemudian teman-teman kita mulai bakar-bakar, mulai dari bakar petasan sampai bakar jagung, mulai dari bakar sate sampai bakar ayam. Teman-teman, kita bakar-bakar, kita pesta-pesta, dan kemudian teman-teman apa yang terjadi? Ternyata
Hari yang baru di tahun yang baru tidak berbeda dari hari yang lalu di tahun sebelumnya. Hari sama seperti hari-hari sebelumnya. Tanggalan, kalender yang berubah, harinya tetap sama. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, lalu pertanyaannya apa yang baru kemudian? Apa yang baru? Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun yang baru, memasuki rumah yang baru, memasuki pekerjaan yang baru, memasuki sekolah yang baru, tidak pernah benar-benar menjadi baru sebelum kita sendiri menjadi orang-orang yang diperbaharui. Jika kita tidak menjadi orang yang diperbaharui, teman-teman, tidak ada yang baru. Sebaru apapun baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, pekerjaan yang kita masuki, bisnis yang kita kerjakan, sekolah yang kita masuki. Selama kitanya tidak menjadi manusia baru, kita tidak pernah benar-benar menikmati hidup yang baru. Itu sebabnya teman-teman kita harus menjadi baru. Kita harus menjadi baru, kitanya yang menjadi baru. Dan untuk menjadi baru teman-teman, ada sedikitnya 3 prinsip yang harus kita pahami. Sekali lagi teman-teman, kita harus menjadi baru. Dan untuk bisa menjadi baru teman-teman, ada sedikitnya 3 prinsip yang harus kita pahami. Prinsip pertama teman-teman, prinsip yang harus kita pahami jika kita ingin menjadi baru adalah pembaharuan hanya terjadi di dalam Kristus. Ini prinsip pertama yang harus kita pegang erat-erat teman-teman. Pembaharuan hanya terjadi di dalam Yesus. Teman-teman, Paulus dengan jelas menegaskan bahwa pembaharuan kita terjadi karena kita telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dengan kata lain, teman-teman, iman kita kepada Yesuslah yang memungkinkan pembaharuan terjadi. Iman kita kepada Yesus adalah titik awal dari semua pembaharuan kemudian. Teman-teman, dasar hidup Kristiani adalah kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Manusia 100% dan Allah 100%. Bahwa Yesus melalui kematiannya memperdamaikan kita dengan Allah dan menjadikan kita manusia baru di dalam dirinya. Dengan kata lain teman-teman, kita dibaptiskan di dalam Yesus. Kita dibaptiskan di dalam Yesus. Sebagaimana dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, pembaharuan hanya terjadi di dalam Yesus. Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Yesus inilah yang memungkinkan pembaharuan terjadi. Ketika kita memandang Yesus dengan iman, kita akan terhisap di dalam kematian dan kebangkitannya. Ketika kita memandang Yesus dengan iman, kita terhisap di dalam kematiannya. Dan karena kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa, maka ketika kita terhisap di dalam Yesus, tubuh dosa kita ikut hilang kuasanya. Dan karena kita terhisap di dalam kebangkitan Yesus dan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan untuk hidup yang baru, maka kita pun dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Teman-teman, pembaharuan hanya terjadi di dalam Yesus. Saudaraku, suatu kali sebuah keluarga pindah ke rumah yang baru. Ada sebuah keluarga yang pindah ke rumah yang baru. Harapan mereka, teman-teman, adalah agar mereka bisa memulai hidup baru di rumah baru. Karena selama ini ternyata di rumah lama, mereka hidup di dalam kekacauan dan pertengkaran. Mereka berharap agar setelah mereka pindah ke rumah baru, kekacauan dan pertengkaran itu segera bisa dihilangkan. Namun teman-teman, tampaknya mereka keliru. Kenapa? Sebab selama mereka tidak mengubah diri dan gaya hidup mereka, pindah kemanapun, hidup mereka tidak akan berubah. Intinya teman-teman, selama mereka tidak mau diperbaharui, tidak ada yang benar-benar baru di dalam hidup mereka. Rumahnya baru, tapi orangnya tidak benar-benar baru. Mobilnya baru, tapi orangnya tidak benar-benar baru. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, orang bisa ganti mobil, tapi cara mengemudinya tetap sama. Orang bisa pindah rumah, tapi gaya hidupnya tetap sama. Itu sebabnya teman-teman yang harus diperbaharui bukan rumahnya, bukan mobilnya, bukan sekolahnya, bukan pekerjaannya. Yang harus diperbaharui adalah manusianya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi orang bisa mengubah pekerjaannya, orang bisa mengubah lingkungannya, bahkan agamanya. Namun selama dia tidak mengubah dirinya, ia tidak pernah benar-benar berubah. Kenapa begitu teman-teman? Sebab ada dosa yang sudah menguasai kita.
Dosa itu meresapi diri kita sehingga bahkan kebaikan kita yang paling baik sekalipun terkontaminasi oleh dosa. Dosa mengalir di dalam diri kita, menghancurkan hidup kita sama seperti kanker yang menjadi satu dengan diri kita dan menghancurkan sel-sel sehat di dalam diri kita. Dosa menghilangkan kemampuan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya. Dosa, teman-teman, membuat segala perbuatan baik kita terkontaminasi. Itu sebabnya teman-teman tidak mungkin seseorang bisa berubah drastis tanpa Yesus. Kematian Yesus adalah satu-satunya antidot. Kematian Yesus adalah satu-satunya jalan keluar. Kematian Yesus adalah satu-satunya solusi bagi kita jika kita ingin lepas dari dosa. Kematian Yesus, sekali lagi teman-teman, adalah kematian bagi dosa. Kematian Yesus, saudara-saudara, menyalibkan dosa di atas kayu salib. Itu sebabnya teman-teman ketika kita percaya Yesus, sekali lagi kita terhisap di dalam kematiannya dan tubuh dosa kita hilang kuasanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada jalan keluar lain bagi kita jika kita ingin diperbaharui. Kecuali dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman pandang kalau kau merasa lelah dengan hidupmu. Kalau kau merasa hidupmu penuh dengan tekanan, kalau kau merasa hidupmu penuh dengan kesia-siaan, kalau kau jenuh dengan dosa yang selama ini kau sembunyikan, kalau kau merasa lelah dengan dosa yang selama ini mengikat hidupmu, kalau kau ingin menghilangkan itu semua dan kau ingin memiliki hidup yang baru, maka saudaraku, ini saatnya bagimu untuk memandang salib Yesus dengan iman. Ini saatnya bagimu saudaraku untuk memandang Yesus dengan iman. Dan ketika kau memandang Yesus dengan iman, pada waktu itulah kau akan terhisap di dalam kematian dan kebangkitannya. Pada waktu itulah Roh Kudus akan bekerja di dalam dirimu dan engkau akan menjadi ciptaan yang baru. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini prinsip pertama yang harus kita pahami kalau kita ingin mengalami pembaharuan di dalam hidup kita. Pembaharuan hanya terjadi di dalam Yesus. Prinsip yang kedua yang harus kita pahami teman-teman tentang hidup yang baru atau tentang pembaharuan adalah pembaharuan itu terjadi secara progresif. Pertama-tama teman-teman pembaharuan terjadi hanya di dalam Yesus, tapi di saat yang bersamaan teman-teman harus pahami bahwa pembaharuan terjadi secara progresif. Saudaraku, iman kita kepada Yesus adalah titik awal pembaharuan. Artinya teman-teman, pembaharuan terus berlangsung sebagai suatu proses berkesinambungan. Kata keterangan waktu yang digunakan di sini, di dalam Efesus maupun di dalam Kolose adalah present tense, artinya pembaharuan ini terjadi on regular basis. Sesuatu yang terjadi setiap saat, sesuatu yang terjadi setiap hari. Teman-teman, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia berbicara di dalam Kolose 3 ayat 9 sampai 10 tadi. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Ini kuncinya teman-teman. Ketika kita ada di dalam Yesus, kita terus menerus diperbaharui. Terus menerus diperbaharui. Jadi teman-teman, pembaharuan adalah sesuatu yang terjadi secara progresif. Pertama-tama kita dilahirkan kembali karena iman. Dan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, teman-teman, bayi itu harus makan, bayi itu harus dirawat, bayi itu harus bertumbuh. Demikianlah teman-teman, kita juga mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Pembaharuan terjadi secara progresif, terus menerus, terus menerus. Teman-teman, satu kali di wilayah saya, di kompleks perumahan saya, kami kedatangan sirkus teman-teman. Yang menarik dari sirkus itu adalah gajahnya diparkir di luar tenda. Gajahnya diparkir di luar tenda teman-teman. Nah teman-teman, yang mengkhawatirkan saya adalah gajah ini hanya diikat oleh tali rafia yang kecil. Pikiran saya udah langsung kemana-mana tuh teman-teman. Itu kalau gajah berontak lalu kemudian gajahnya lari, dia ngelepasin diri dari tali rafia gampang banget, tes begitu ya. Nanti dia nabrak rumah gua, aduh teman-teman. Pikiran saya udah yang kagak-kagak aja begitu ya. Jadi saya kemudian tanya itu sama pelatihnya. Bang, ini gajah kenapa diikatnya sama tali rafia? Bahaya kan nih, ntar kalau kenapa-napa gimana? Lalu kemudian si pelatih menjawab dengan santai. Pelatih itu bilang begini, sewaktu kecil gajah ini Pak dirantai sama rantai yang gede. Gajahnya berontak sampai capek. Lalu kemudian gajahnya nyerah. Begitu dia udah terbiasa sama rantai yang gede, kita ganti sama rantai yang kecilan. Nah begitu dia terbiasa sama rantai yang kecilan, kita ganti dia dengan tali yang gede. Nah terus begitu Pak, setiap hari Pak, sampai dia terbiasa diikat. Dia udah gak bakal berontak lagi walaupun dia diikat oleh tali rafia Pak. Karena dia udah terbiasa diikat. Nah teman-teman, bagi saya ngelihat ini
benar dalam hubungannya dengan hidup kita. Teman-teman, kita sama seperti gajah ini diikat oleh dosa. Dosa mengikat kita seperti tali rafia mengikat gajah itu. Dosa mengikat kita sampai kita terbiasa dengan dosa. Nah teman-teman, ketika kita dilahirkan kembali, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan menyadarkan kita akan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan dan kita hidupi. Dosa-dosa yang mengikat kita menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk kita lepaskan. Nah teman-teman, dosa-dosa inilah yang kemudian digugah oleh Roh Kudus. Kebiasaan-kebiasaan lama inilah yang kemudian yang harus kita putuskan dari kehidupan kita. Teman-teman, setelah kita percaya pada Yesus, kita dilahirkan kembali. Kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi masalahnya teman-teman, kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Dan di saat yang bersamaan teman-teman, kita terbiasa melakukan dosa. Sehingga kemudian teman-teman, hati kita ingin memuliakan Allah, tetapi tubuh kita punya kecenderungan untuk melakukan apa yang menyakiti hati Allah. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang secara progresif harus dikikis. Yang secara berkesinambungan harus dibuang. Sehingga kemudian hari lepas hari kita menjadi manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, bagi saya orang Kristen masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi orang Kristen yang dilahirkan kembali tidak akan berkubang di dalam dosa. Artinya apa teman-teman? Artinya orang Kristen yang dilahirkan kembali bisa jatuh dalam dosa, tapi dia akan segera bangkit dari kejatuhannya, dia akan berusaha untuk memperbaiki diri. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mengikat akan dikikis, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mengikat akan diperangi, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mengikat akan dibuang, sehingga kita kemudian memiliki kebiasaan yang baru. Itu sebabnya teman-teman, perubahan itu terjadi secara progresif. Kita secara progresif membuang kebiasaan-kebiasaan lama. Kita secara progresif menanggalkan manusia lama. Kita secara progresif meninggalkan kebiasaan dosa. Kita secara progresif merangkul kebiasaan baru. Kita secara progresif menerima manusia baru jadi di dalam diri kita. Kita secara progresif menjadi orang-orang yang hidupnya semakin memuliakan nama Allah. Itu sebabnya teman-teman jangan putus asa kalau saat ini kau merasa aduh saya gagal dan gagal lagi. Berjuang terus teman-teman. Fight on, lawan terus, fight on, naik terus teman-teman. Berusaha untuk menjadi manusia yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Itu prinsip yang kedua teman-teman. Prinsip tentang hidup yang baru. Nah teman-teman prinsip ketiga, prinsip yang pertama tadi teman-teman pembaharuan terjadi hanya di dalam Yesus. Prinsip yang kedua teman-teman pembaharuan terjadi secara progresif. Prinsip yang ketiga teman-teman pembaharuan dilakukan oleh dua belah pihak. Teman-teman di satu sisi Yesus mati di atas kayu salib. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita diubahkan di dalam Yesus. Ini semata-mata adalah karya Allah. Namun di sisi yang lain teman-teman Allah mau agar kita berpartisipasi aktif di dalam pembaharuan kita. Kita diminta untuk menanggalkan manusia lama. Teman-teman kata menanggalkan berasal dari bahasa Yunani apotithemi. Apotithemi yang artinya menanggalkan, melepaskan ke samping. Sama seperti orang yang kalau mau mandi dia buka baju yang kotor. Buka baju yang kotor dia buka, dia lempar ke bawah. Teman-teman, begitulah apotithemi teman-teman. Begitulah cara seseorang menanggalkan sesuatu yang lama. Jadi teman-teman, ketika Paulus berkata menanggalkan manusia lama itu berarti kita membuang siapa kita yang lama. Kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Nah teman-teman, tindakan menanggalkan ini adalah syarat mutlak jika kita ingin diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Sekali lagi, tindakan menanggalkan manusia lama, adalah tindakan yang harus kita lakukan jika kita ingin diperbarui di dalam roh dan pikiran. Yang menariknya begini teman-teman. Kata dibaharui berasal dari kata ananiu. Ananiu yang bisa diterjemahkan dengan renovasi atau pembentukan kembali. Jadi teman-teman ketika kita menanggalkan manusia lama kita akan direnovasi. Apa yang direnovasi? Roh dan pikiran. Nah teman-teman frasa roh dan pikiran di dalam terjemahan King James Version diterjemahkan dengan in the spirit of your mind. Jadi teman-teman bukan berbicara mengenai dua objek yang berbeda, roh dan pikiran. Melainkan berbicara mengenai satu objek yang sama, yaitu roh pikiran.
Spirit of your mind. Yang bisa diterjemahkan dengan roh pikiran atau semangat yang melatar belakangi pikiran kita. Semangat yang melatar belakangi cara kita berpikir. Atau prinsip hidup yang melatar belakangi bagaimana kita berpikir. Jadi teman-teman, ketika kita meninggalkan manusia lama, semangat pikiran atau apa yang melatar belakangi pikiran kita itu kemudian direnovasi atau diperbaharui. Sekali lagi teman-teman, ketika kita menanggalkan manusia lama, semangat pikiran kita atau apa yang melatar belakangi cara kita berpikir itu direnovasi atau diperbaharui. Teman-teman, menanggalkan adalah bagian kita. Tindakan yang harus kita lakukan dari pihak kita. Teman-teman ingat kisah Yusuf ketika dia dibuang ke tanah Mesir. Alkitab menceritakan bahwa Yusuf kemudian bertumbuh menjadi seorang pria muda yang parasnya menawan, tubuhnya gagah, dan dia membuat Tante Poti mengeluarkan air liur. Teman-teman, istri Potifar ini berulang kali menggoda Yusuf supaya Yusuf mau tidur dengan Tante Poti. Kata Tante Poti, marilah tidur dengan aku. Tapi teman-teman, Yusuf menolak dan berkata kepada Tante Poti, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi teman-teman, cara berpikir Yusuf luar biasa teman-teman. Yusuf mengerti yang namanya cengli. Gue udah dikasih kepercayaan besar, gue gak boleh mengkhianati kepercayaan ini. Dan yang paling penting adalah teman-teman, dia tidak memandang Allah sebagai konsep semata. Dia memandang Allah sebagai pribadi yang nyata. Allah benar-benar hadir di dalam kehidupannya. Allah benar-benar ada, hadir di situ, mengawasi segala sesuatu yang dia lakukan. Itu sebabnya teman-teman, dia tidak akan tidur dengan Tante Poti. Karena apa? Karena dia tidak akan mengkhianati kepercayaan tuannya. Dan dia tidak ingin menyakiti hati Allah. Tapi walaupun begitu, ini perempuan, ini Tante Poti terus bujuk-bujuk si Yusuf teman-teman. Si Yusuf gak mendengar bujukan ini Tante Poti untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Enggak teman-teman. Tapi pada satu hari, teman-teman, masuk nih Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Seisi rumah, padahal seisi rumah pada waktu itu gak ada orang di situ. Gak tahu gak ada orangnya disengaja atau gak disengaja. Lalu kemudian Tante Poti pegangin bajunya si Yusuf sambil berkata, ucup-ucup baby, mari tidur dengan aku. Teman-teman, si Yusuf, apa yang dia lakukan teman-teman? Dia kagak langsung pasang kuda-kuda, lalu kemudian dia bilang, nanti dulu Tante Poti kita lawan itu godaan dosa dengan kekuatan kita. Enggak. Yusuf teman-teman, ketika dia digoda dan dicobai, Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Yusuf lakukan ketika dia digoda? Ia ingat bahwa Tuhan melihat dirinya dan dia lari keluar. Saudaraku, saya pikir ini adalah cara yang paling tepat untuk melepaskan diri dari dosa. Bukan adu kuat, tapi adu cepat keluar. Cepat-cepat lari sebelum jatuh dalam pencobaan. Teman-teman, ini saya pikir yang harusnya kita lakukan kalau kita ingin menjadi manusia baru. Kita harus mengambil sikap, memotong, menanggalkan, lari. Kita seharusnya menanggalkan manusia lama. Bagaimana caranya menanggalkan manusia lama? Nggak usah rumit berpikir, lepaskan saja, lari saja. Terikat rokok, buang rokoknya. Buang pertemanan dengan mereka yang masih ngerokok dan ngegodain kita untuk ngerokok. Kecanduan pornografi, buang ruang pribadi, buka ruang pribadi seluas-luasnya. Buka ruang pribadi seluas-luasnya. Ingat, kita nggak mungkin nonton bokep rame-rame. Nonton yuk atau ngajak mak kita nonton yuk mak, nggak mungkin. Oke, kita jatuh karena ada ruang pribadi yang tersembunyi. Jadi buka ruang pribadi seluas-luasnya. Semakin banyak yang kita buka, semakin tidak ada tempat bagi iblis dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan lama-lama berdiam di dalam rumah. Jangan ngegelapin itu screen handphone. Pokoknya jangan lama-lama di dalam kamar sendirian. Kecanduan main game. Lepaskan handphonenya. Pakai masker, ambil sanitizer. Lalu ambil kegiatan di luar ruang.
Atau mungkin teman-teman kita bisa memperbanyak hobi baru. Seperti apa? Seperti main gitar, melukis, olahraga. Intinya teman-teman lepaskan saja apa yang selama ini mengikat kita. Jangan ada lagi tracing kepada segala sesuatu yang bisa mengikat kita. Lepasin teman-teman, lepasin. Firman Tuhan bahkan lebih ekstrim. Barang siapa melihat seorang perempuan lalu menginginkan dia, dalam hatinya dia sudah berzina dengan dia, itulah sebabnya kalau tangan kananmu membuat engkau berdosa, potong. Kalau matamu membuat engkau berdosa, cungkil. Teman-teman, saya yakin bukan itu. Bukan hurufiah yang Yesus maksud dengan kalimat-kalimat itu. Tapi intinya teman-teman adalah kalau kita ingin menanggalkan dosa, maka potong saja, tinggalkan saja. Nggak usah pakai banyak pikir yang aneh-aneh. Lari saja. Jangan berada di tempat yang memungkinkan kita untuk jatuh dalam dosa. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, 3 hal ini sebetulnya yang harusnya kita pahami kalau kita ingin hidup baru. Hal pertama teman-teman, pembaharuan hanya terjadi di dalam Yesus. Jadi pertanyaannya, apakah kau sudah ada di dalam Yesus atau kau berada di luar Yesus? Sudahkah kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Yang kedua, pembaharuan terjadi secara progresif. Berjuang setiap hari untuk berubah. Tanggalkan segala sesuatu yang masih mengikat kita. Yang ketiga teman-teman, pembaharuan terjadi dari dua belah pihak. Di satu sisi Allah memperbarui kita, tapi di sisi yang lain kita harus meresponi Allah dengan cara apa? Sekali lagi, menanggalkan manusia lama secara aktif, lebih aktif. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Kenakan manusia baru, awasi apa yang Anda baca, awasi apa yang Anda dengar, awasi apa yang Anda tonton. Pastikan apa yang masuk ke dalam diri kita adalah segala sesuatu yang berguna, bermanfaat dan bergizi. Kalau yang masuk itu sampah, maka yang keluar adalah hidup seperti sampah. Kalau yang masuk itu sesuatu yang memuliakan Allah, maka hidup kita juga akan memuliakan Allah. Ini bagian kita, ini peran yang harus kita ambil agar hidup kita terus menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Teman-teman, jangan masuk jauh lebih dalam ke tahun 2021 tanpa komitmen untuk melihat perubahan di dalam diri. Mari kita memasuki tahun 2021 teman-teman dengan komitmen bahwa saya akan menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Saya akan terus menerus diperbaharui di dalam Tuhan. Saya akan secara aktif menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Mari teman-teman, kita masuki tahun 2021 dengan komitmen seperti ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, bersyukur karena Engkau ya Tuhan menolong kami di dalam ketidakmampuan kami. Engkau menolong kami ya Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru. Ketika kami percaya kepadamu, kami terhisap ke dalam kematian dan kebangkitan-Mu sehingga kami dimungkinkan untuk mengalahkan dosa dan dimungkinkan untuk menjadi ciptaan yang baru. Kami benar-benar menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami memahami bahwa kami berada dalam proses di mana kami diubahkan secara progresif. Tuhan tolong kami berpartisipasi aktif dengan cara menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tolong kami Tuhan, kasihani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami ke dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca teman-teman atau men-scan QR Code yang ada di layar kaca teman-teman. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senapan dinaikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Tuhan, Kau telah memimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh pakai Tuhan agar boleh memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabarnya? Saya sungguh bersyukur kita masih kembali untuk beribadah bersama-sama. Dan pada saat ini saya juga berharap teman-teman di dalam keadaan yang sehat berserta dengan keluarga dan Tuhan terus boleh melindungi teman-teman ya di tengah-tengah wabah COVID yang sedang meninggi ini. Kiranya teman-teman terus menjaga diri dan menjaga kesehatan. Teman-teman, pada saat ini kita ingin mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah dilayani oleh Pendeta Jimmy Lukas. Biarlah Tuhan terus memberkati di dalam kehidupan, keluarga dan juga pelayanan. Kiranya Pendeta Jimmy Lukas boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan teman-teman, tema kita minggu depan adalah New Friend yang akan dibawakan oleh penginjil Yang Pausan. Teman-teman, minggu depan adalah acara yang spesial, oleh karena itu teman-teman wajib mengikutinya. Penasaran? Teman-teman, kita tunggu minggu depan ya. Mari saat ini kita mau menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih jika Tuhan pada saat ini boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami boleh memohon padamu, berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan saja. Tuhan berikan kami kesehatan ya Tuhan sehingga kami boleh beraktivitas sepenuhnya ya Tuhan seperti sedia kala ya Tuhan, dan Tuhan juga boleh pimpin ya Tuhan di dalam studi kami. Biarlah dalam studi kami juga Tuhan berikan kami semangat untuk kami boleh belajar, berikan kami hikmat, berikan kami kepintaran supaya walaupun kami belajar dari rumah ya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan kembalikan juga untuk setiap kejenuhan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh segarkan kami kembali melalui penyegaran rohani ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar maupun juga puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah itu menjadi sukacita kami ya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, memberkati kami ya Tuhan melalui pekerjaan kedua orang tua kami. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberkati dan Tuhan yang boleh terus menolong ya Tuhan di masa-masa sulit seperti ini sehingga kebutuhan kami boleh terus dicukupi. Dan Tuhan yang boleh pimpin juga untuk kondisi kami yang mungkin kami khawatirkan ya Tuhan di tengah-tengah wabah ini yang semakin meningkat. Kiranya Tuhan juga boleh melindungi kami, jauhkan kami dari segala penyakit dan mara bahaya ya Tuhan, bagi kami dan seluruh isi keluarga kami ya Tuhan. Dan Tuhan, inilah doa kami yang boleh kami harapkan dan kami nyatakan kepada Tuhan, dan inilah yang kami akan landaskan seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di PRMI Online minggu depan.